para buzzer-buzzer yang mungkin hadir dan memperbesar dengungan itu ya. Nah, ini kan dalam perspektif saya ya hanyalah kemudian ya oknum-oknum yang nggak ada kerjaan. Baik, jadi Bang Sekjen itu berkaitan dengan polemik yang ada. Persoalan hari ini yang kemudian sedang berkembang dan ini sedang panas-panasnya gitu. Sebelum kita mengambil video ini beberapa menit lalu sempat membaca ada berita yang dimana ada pertemuan khusus yang itu digelar untuk membicarakan soal masalah pernyataan tegas pemerintah dalam upaya untuk menyikapi isu penundaan pemilu. Nah, kami sebagai organisasi yang lahir daripada reformasi, nah bagaimana kami memandang gerakan ini secara konstitusional gitu. Baik. Ya, jadi kami sudah jelas ya bahwa kami menolak penundaan pemilu dan kami juga menolak wacana perpanjangan atau kemudian penambahan kaitan dengan periode presiden dan wakil presiden. Dan alasan kami untuk katakanlah menyatakan sikap itu karena jelas kita bergerak bahwa undang-undang mengatur itu semuanya. Betul. Begitu kan, dan kami memegang sangat-sangat erat kaitan dengan konstitusi itu. Adapun katakanlah oknum atau pihak-pihak yang kemudian mencoba bermain, mencari peruntungan ya, dan lain sebagainya, bahwa saya rasa kami tidak akan diam saja ya. Kami tidak akan diam saja dan kami akan terus mengawal ya agar katakanlah semua isu yang inkonstitusional itu betul-betul tidak terjadi, begitu kan? Karena kalau kita lihat berbagai macam survei yang dilakukan bahwa ternyata bahkan masyarakat pun menolak untuk itu kan. Pemilih-pemilih katakanlah partai-partai yang hari ini katakanlah berada pada circle-circle-nya pemerintah pun menolak untuk kaitan dengan hal tersebut, begitu. Maka sekali lagi kami yang lahir dari reformasi memiliki tanggung jawab sejarah untuk mengawal agar reformasi yang sudah kita sama-sama perjuangkan ini tidak mundur kembali. Ya, saya rasa itu, dan saya rasa semua gerakan mahasiswa, masyarakat pun sama-sama paham bahwa kepatuhan kita terhadap konstitusi adalah bagian cara kita untuk menunjukkan bahwa kita cinta negara ini. Begitu. Baik. Jadi secara kelembagaan kami menolak ya. Betul. Secara tegas. Betul, secara tegas kami menolak. Secara tegas. Baik. Sesungguhnya ini juga merupakan bagian daripada upaya memecah belah gitu ya. Betul. Ya itulah yang kita sebut ya, bahwa dengan era media sosial hari ini kan. Betul. Ya, ucapan-ucapan yang mungkin ya dilontarkan, kita tidak tahu motifnya seperti apa kan. Lalu dengan channel-channel yang mudah dan cepat dikembangkan, para buzzer-buzzer yang mungkin hadir dan memperbesar dengungan itu ya. Nah, ini kan dalam perspektif saya ya hanyalah kemudian ya oknum-oknum yang nggak ada kerjaan yang menyampaikan itu. Baik, jadi keren ya. Ini merupakan sebuah konfirmasi yang sangat tegas. Jadi apa penilaian terhadap kami tadi terhadap kelompok-kelompok ini? Ya itu adalah oknum yang nggak ada kerjaan. Oh, orang-orang yang nggak ada kerjaan gitu. Baik. Ya, kenapa nggak ada kerjaan? Karena begini, ya kan? Para founding father, ya kan? Kita bermimpi atau memiliki katakanlah narasi besar, cita-cita besar. Bagaimana kemudian negara kita ini menjadi negara besar? Ya, dengan katakanlah konteks Pancasila yang kemudian saya rasa ini menjadi falsafah hidup kita, ya kan? Nah, lalu kemudian dengan ikhtiar-ikhtiar menjadikan negara kita negara besar, ya, dan orang-orang memandang bahwa ya orang-orang kan memang paham bagaimana Indonesia ini dalam sejarah kita sebagai negara besar. Lalu oknum-oknum yang dia mewacanakan perpanjangan dan sebagainya ya, saya rasa ini adalah oknum-oknum yang sekali lagi ya nggak ada kerjaan. Baik, tapi ini mohon maaf nih Bang Sekjen, bahwa kelompok yang mencoba menggaungkan isu bahwa ada rakyat yang kemudian ada 110 juta ya kan
rakyat yang kemudian masih mendukung Jokowi 3 periode. Dan orang-orang yang menggaungkan pemilu ditunda 3 periode itu adalah orang-orang yang berposisi penting juga. Ada pemimpin partai yang kemudian mengatakan demikian gitu. Nah, apakah kemudian mereka juga termasuk bagian daripada orang-orang yang nggak ada pekerjaan? Tapi mereka ini mereka ini paham gitu. Mereka ini adalah wakil rakyat gitu. Nah, apakah tetap sama mereka ini tidak memiliki pekerjaan gitu? Ya, jadi saya rasa masyarakat hari ini sudah bisa menilai sebenarnya kan, gitu. Mana yang kemudian itu sebagai negarawan, ya, mana yang kemudian itu hanya sekedar menempel status jabatan begitu ya. Baik. Dan saya rasa begitu kan, ya clear begitu. Tidak ada oknum nggak ada kerjaan ini adalah kemudian menunjukkan bahwa ada semacam saya sebut mungkin disorientasi, ya, dimana kemudian kita sedang fokus untuk menjaga katakanlah misalnya stabilitas harga kebutuhan pokok, ya kan, bagaimana kemudian kondisi pandemi yang berdampak entah itu terhadap lapangan kerja dan lain sebagainya, residu-residu atau dampak-dampak pasca pandemi itu dan sebagainya. Tetapi kemudian ada pihak yang kemudian membicarakan tentang hal-hal yang sebenarnya secara konstitusi itu sudah disampaikan itu tidak sejalan dengan konstitusi, begitu kan. Maka itu saya sebut. Padahal ada masyarakat yang harus dibantu, ya kan, kebijakan pro masyarakat yang harus kemudian semakin banyak dikucurkan dan sebagainya. Itu yang harusnya dihadirkan baik oleh katakanlah ya oknum-oknum yang katakanlah berada di dalam circle-circle pemerintahan hari ini atau juga pihak-pihak lain, gitu kan, yang kemudian meramaikan dan mendengungkan tentang narasi itu. Saya rasa itu ya begitu. Baik, yang pastinya Indonesia ini selalu membutuhkan kolaborasi bersama ya. Betul. Untuk tetap menjaga Indonesia tumbuh dan Indonesia selalu berkembang ke depannya. Betul. Oke, baik. Bang Sekjen, terima kasih banyak ya. Apakah ada dalam kesempatan terakhir ini adakah bahasa yang menjadi statement terakhir dari ungkapan kita hari ini, perbincangan kita? Iya. Pengurus pusat kami periode ini sedang berikhtiar sebenarnya untuk mengambil peran lebih dalam, terutama dalam ikhtiar kami ini mengawal reformasi. Nah, tapi kami juga paham bahwa ikhtiar dalam mengawal reformasi itu tidak mungkin ya hanya diikhtiarkan oleh kami sendiri. Betul. Nah, maka daripada itu narasi bersama rakyat Indonesia ini hadir agar kami begitu ya, yang kemudian berhimpun dengan entah itu organisasi yang lain, entah itu kelompok yang lain sebagainya, yang kita berada pada satu frekuensi yang sama. Mari begitu kita duduk bersama, mendiskusikan katakanlah permasalahan-permasalahan bangsa dan sekaligus solusi-solusinya. Karena sama-sama kita tahu ya, momentum 2022, 2023 sampai 2024 adalah momentum politik yang saya rasakan ini perlu penyikapan yang lebih dalam. Betul. Ya, apalagi tadi saya sebut yang di awal tadi adalah bagaimana kita pun secara sejarah perlu mempersiapkan diri dalam menyambut momentum 100 tahunnya pemuda ini adalah momentum untuk meredefinisi ya, dan kemudian mereaktualisasi nilai-nilai yang dipegang pemuda di zaman sekarang. Saya rasa ini yang kemudian perlu kita sama-sama kawal, dan mudah-mudahan begitu ya, narasi bersama rakyat Indonesia ini adalah narasi yang kemudian dapat menjadi sumbangan dari kami untuk bangsa ini. Ya, sebagai gerakan mahasiswa tentunya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bang Sekjen. Sama-sama. Kesempatannya. Siap. Semoga kedepannya masih ada kesempatan untuk bersama kita pasti. Baik. Mudah-mudahan luang waktu, mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Amin. Ya, nanti kita bisa berjumpa kembali. Baik, terima kasih banyak. Baik teman-teman semua, ketika kita melihat berbasis pada sejarah, kita semua yang kemudian tergolong dan disatukan dalam naungan Bhinneka dan Indonesia, kita kemudian berasal dari berbagai macam sudut, kita berasal dari berbagai macam tempat, daerah,
dan kemudian kita disatukan dalam satu kekuatan besar. Kita disatukan dalam satu ikatan besar namanya Indonesia. Artinya kita patut untuk menjaga keberagaman yang ada. Keberagaman yang kemudian telah disatukan oleh para Devangnis Fadir ini tidaklah kemudian merupakan bagian daripada upaya sedikit atau upaya yang ya sebagaimana kita mengedipkan mata, namun ini adalah merupakan bagian daripada upaya yang telah banyak mengorbankan jiwa raga anak bangsa Indonesia gitu, menumpahkan darah gitu. Banyak orang yang kemudian telah menjadi korban, banyak para Devangnis Fadir yang kemudian telah mati hanya karena untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Oleh karenanya kita patut untuk kemudian menjaga keberagaman yang telah disatukan. Kita menjaga Indonesia agar Indonesia tetap menjadi negara yang selalu memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Baik teman-teman semua, jangan lupa video ini di-share, komen, dan yang belum subscribe channel Ruang Bicara, mohon kesediaannya untuk memberikan support kepada kami dengan cara subscribe channel Ruang Bicara agar kami selalu termotivasi dan agar kami selalu termotivasi untuk bergerak menghadirkan tontonan dan pembahasan-pembahasan baru dan aktual untuk teman-teman semua, rekan-rekan Ruang Bicara dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih teman-teman semua. Itulah dari kami, Bang Sekjen. Siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dari kami Ruang Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.